Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Sri Lestari dari kelas DF232C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, untuk tugas akhir semester mengenai uji validitas dan rehabilitas berdasarkan KTI yang disusun oleh Karima Juniarti dengan judul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang DBD Demam Berdarah Dengue di RT 11 RW 6 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada bulan April 2022. Sebelum kita melakukan uji validitas dan rehabilitas, pertama kita mengelompokkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita tarik data dari hasil kuesioner yang sudah kita buat dan sudah diisi oleh 30 responden. Kemudian kita copy semua ya teman-teman dari kolom nomor 1 hingga nomor 30 responden. Ini opsional, tergantung kamu eh, berapa banyak responden yang digunakan. Kalau ada 100 ya di copy di blok 100 ya teman-teman. Terus saya sudah, karena saya rapin datanya di Excel, jadi kita tadi ke Excel dulu, terus ke SPSS. Di SPSS ini ada dua lembar kerja. Pertama data view dan variable view. Kita ke data view dulu ya teman-teman. Terus kita paste data yang tadi, Ctrl V, atau kita langsung paste aja, klik kanan terus klik paste ya teman-teman. Terus kita ke lembar kerja 2, kita ganti ya teman-teman. Di sini ada nama, usia, pekerjaan, pekerjaan, sama pendidikan ya teman-teman. Nah, sudah terganti semua, kita kembali ke lembar kerja pertama atau data view. Terus cara pengelompokannya gimana teman-teman? Nih caranya, analyze, descriptive statistik, frekuensi. Kita blok, Ctrl A, klik tanda panah. Jangan lupa ininya diubah ya teman-teman. Kita pilih statistik, mean, median, balik. Median, mean, minimum, maksimum. Sebenarnya mode dan sum itu juga boleh ditambahkan, tapi opsional ya teman-teman. Tapi nanti di Word saya menampilkan modus atau nilai yang sering muncul. Itu juga sebenarnya tidak terlalu digunakan, cuman nggak apa-apa teman-teman, ini opsional ya. Terus klik continue, karena kita mau mengelompokkan data kita biar enak ngebacanya. Kita klik charts, terus pilih ya teman-teman. Di sini ada non, artinya tidak ada diagram. Di sini bar chart artinya diagram batang, pie chart artinya diagram lingkaran, histogram jadi kayak histogram aja, kayak sama sih, cuman kayak bedanya lebih enak, cuman ya tergantung kalian ya teman-teman, opsional. Kalau dari saya pilihnya bar chart ya teman-teman. Kita klik continue, klik OK ya teman-teman. Nah, dari 30 data dari 30 responden yang mengisi 20 pernyataan yang telah saya berikan di sini, datanya valid ya teman-teman, dengan nilai rata-rata umurnya 26, mediannya itu di umur 25, minimumnya di umur 20, dan maksimumnya di umur 55. Nah, di sini tuh yang terdata itu cuma usia, karena hanya usia yang memakai angka. Nah, di bawah ini ada tabel yang kita butuhkan ya teman-teman. Di sini ada nama, ada usia, pekerjaan, pendidikan, dan ini diagram batangnya teman-teman sudah jelas dibikin per masing-masing bagian ya teman-teman. Cuma sebenarnya nama tidak terlalu digunakan. Kita yang mengambil penting itu adalah data pendidikan, pekerjaan, dan usia teman-teman. Nah, ini sudah saya lampirkan. Kita kembali ke Word ya teman-teman. Nah, ini data yang sudah saya rekap tadi. Saya pindahkan ke Word. Terus saya membuat diagram ini di Excel manual ya teman-teman.
Yang tadi saya hanya menyontohkan cara cepatnya di SPSS ya teman-teman. Nah, di sini ada data usia tabelnya dari rentan 20 hingga 55 tahun. Yang 20 itu mengisi 5 orang, 21 2 orang, 22 2 orang dan sebagainya. Di sini saya sudah menampilkan diagram batang ya teman-teman yang memberikan gambaran oh segini ya teman-teman ternyata kayak gitu. Dan ini saya melampirkan satu data statistik dari SPSS ya teman-teman. Ini bisa dilihat sama dengan yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada data jenis pekerjaan. Di sini ada karyawan swasta jumlahnya 12 orang, wira swasta 6, ibu rumah tangga 3, mahasiswa 2, dan lain-lain 7. Ini bisa dilihat diagram lingkarannya teman-teman. Sudah ada presentasinya masing-masing atau bagiannya masing-masing ya teman-teman. Nah, di yang terakhir itu ada tingkat pendidikan. Itu dari mulai SMP hingga S2 ya teman-teman, di mana S1 ada 10, S2 ada 1 dan sebagainya. Dan di sini ada diagram lingkaran yang telah saya buat ya teman-teman, sudah ada presentasinya masing-masing. Jadi kesimpulannya di kuesioner yang saya sebar ada 30 responden dengan data responden terbanyak yaitu mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu S1 serta usia yang paling banyak mengisi itu adalah 20 tahun, usia paling tertua yang mengisi 55 tahun dan usia paling muda yang mengisi 20 tahun. Jadi untuk pengelompokan data sudah selesai ya teman-teman. Cukup sekian untuk bagian ini. Nah, mari kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas ya teman-teman. Yang pertama itu kita mengerjakan uji validitas dulu. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih uji validitas itu apa? Belum tahu ya. Yaudah kita ke uji validitas ya teman-teman. Nah, uji validitas itu uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih butir-butir pertanyaan itu dapat mengukur variabel secara tepat. Karena uji validitas memastikan bahwa setiap item pertanyaan yang diajukan benar-benar mencerminkan aspek dari variabel yang diteliti. Nah, metodenya kalau yang uji validitas itu dengan teknik korelasi percent product moment. Nah, dia ini ada dua syarat teman-teman, di mana di mana si R hitungnya harus lebih dari R tabel dan di mana nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Dari data yang saya sebar ada 30 orang responden dengan 20 pernyataan ya teman-teman. Nah, di samping kanan ini adalah tabel yang menjadi patokan saya jika mendapatkan 30 responden dengan presentasi 5% itu ada patokannya di 0,361. Jadi mereka harus nilai ininya harus lebih dari 0,361 dan kurang dari 0,05 ya teman-teman. Nah, gimana sih cara membuat data uji validitas? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, ayo kita buat bareng-bareng ya teman-teman. Caranya ke Excel lagi karena saya buat datanya di Excel. Klik semua ya teman-teman di blok, ya, di blok semuanya datanya. Nah, pastiin ya teman-teman kalau ini udah terblok semua. Kalau udah Ctrl C, pindah lagi ke SPSS ya teman-teman. Nah, ini kan masih data yang lama kan. Kita cari ke lembar file terbaru. Caranya file, new, data. Nah, ini lembar kerja baru teman-teman. Terus caranya dari kopian yang tadi kita paste. Klik kanan, paste. Nah, kan tadi dibilang ada dua, data view dan variable view. Kita ke data view tadi yang paste, terus kita pindah ke lembar kerja kedua atau variable view. Kita ubah namanya teman-teman. Cara cepatnya Ctrl F. Ke replace, ketik var 0-nya ada 3, tuh 2, 3. Ini P-nya ketik kayak gini aja P. Terus replace ya teman-teman. Nah, udah semua. Kolom 21-nya kita ganti jadi yang jadi total ya teman-teman, karena ini emang total dari
data yang tadi udah diolah ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus ke variable view dulu? Kenapa nggak langsung ke data view? Sama sebenarnya ini untuk memudahkan kita ya teman-teman melihat data. Karena nanti kan kalau misalnya kita kayak gitu, kita bingung. Ini data yang keberapa ya kayak gitu. Jadi kita ke variable untuk mengubah si namanya. Terus habis itu kita ke cara bikin validitasnya ke pertama analyze, terus correlate, bivariate, terus semua data ini diblok ya teman-teman sampai total. Ctrl A, panah, pastikan ini sudah tercentang semua dan sudah terisi semua ya teman-teman. Sebenarnya ini otomatis, cuman kita harus pastiin lagi. Jika sudah, klik OK. Nah, ini data ya teman-teman sudah muncul. Nah, ini kan sambungan yang tadi. Nah, nih. Kan tadi persyaratannya itu Pearson correlate itu harus lebih dari 0,361 kayak sesuai beberapa patokan respondennya teman-teman. Nah, 0,465 itu lebih dari 0,361 dan kurang dari 0,05 nih. Jadi di sini kan datanya hijau semua, bisa dilihat teman-teman. Nah, saya pelan-pelan scroll ya. Bisa dilihat hijau semua. Yang artinya data yang saya buat di uji validitas ini dinyatakan valid ya teman-teman. Nah, kita ke Word teman-teman. Nah, ini data yang sudah saya rangkum yang tadi ya teman-teman. Terus tadi kita kayak cara ngebuat pengelompokannya kayak gimana. Terus ini pernyataan ya teman-teman, udah di sini 20. Nah, sampai 20 ya teman-teman. Nah, ini ke hasilnya ya teman-teman. Ini sudah diringkas. Tadi apa persyaratannya? Ada dua kan. R hitung harus lebih dari R tabel. 0,465 lebih dari 0,361. 0,454 lebih dari 0,361. Yang artinya sudah memenuhi persyaratan pertama. Untuk persyaratan kedua, 0,01 kurang dari 0,05. 0,012 kurang dari 0,05. Yang artinya persyaratan kedua memenuhi persyaratan. Sehingga dari 20 butir pernyataan semua dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R tabel dan nilai signifikasi kurang dari 0,05. Maka kuesioner yang saya buat itu dinyatakan lulus uji ya teman-teman. Nah, satu lagi nih teman-teman, gimana sih caranya? Oh, sebentar teman-teman. Di sini ada lampiran hasil uji validitas. Ini sama kayak yang tadi di SPSS tadi ya teman-teman. Nih saya pindahin ke Word. Nah, terus ke uji reliabilitas. Apa sih uji reliabilitas teman-teman? Nah, uji ini uji yang dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang stabil dan konsisten jika digunakan berulang kali. Metodenya menggunakan Alpha-Crobens. Kalau yang validitas itu menggunakan menggunakan Pearson product moment dengan dua persyaratan. Kalau yang kedua itu dengan metode ini ya teman-teman, dengan metode Alpha-Crobens ya teman-teman, di mana persyaratannya itu dia harus lebih dari 0,6 biar dinyatakan reliable. Sebenarnya ini ada kategorinya teman-teman. Kurang dari 0,6 itu kurang reliable, 0,6 sampai 0,7 itu cukup reliable, 0,7 sampai 0,8 reliable, lebih dari 0,8 itu sangat reliable. Nah, gimana sih cara melakukan uji reliabilitas? Caranya sama teman-teman. Kita ke Excel, copy data, terus ini ulang ya teman-teman, kita ke file biar lembar kerja baru, biar kalian gak bingung. Ke data, nah ini lembar kerja baru, klik kanan, paste. Nah muncul teman-teman. Terus ke variable view sama, terus kita ubah, klik dulu sini ya teman-teman, sininya, Ctrl F.
replace var 000 kayak tadi, terus P replace all. Nah, udah ya teman-teman, di close total, balik ke data view. Nah, perbedaannya di uji validitas ini, bedanya uji reliabilitas dengan validitas. Kalau si validitas itu kan tadi analyze, pencetnya si correlate, bivariate. Kalau ini pencetnya klik tombol scale, reliability analyze. Nah, bedanya lagi kalau validitas itu diblok semua sampai total. Kalau ini cuman sampai P20 teman-teman. Caranya Ctrl A, ini kan keblok semua ya teman-teman. Kita hilangin totalnya. Caranya Ctrl, pencet total. Terus kita ke tanda panah, kita lihat lagi udah semua sampai P20 ya teman-teman. Klik OK. Nah, ini datanya teman-teman sudah muncul ya. Dari 30 pernyataan ini dinyatakan reliable karena nilai alpha probands-nya lebih dari 0,6. Nah, kita balik ke Word ya teman-teman. Nah, ini hasil uji reliabilitasnya. Dari 20 pernyataan, nilai alpha probands lebih besar yaitu 0,813, lebih besar dari 0,6 ya teman-teman. Jadi, uji reliabilitas ini dinyatakan reliable ya teman-teman. Nah, ini lampiran hasil uji reliabilitasnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini valid semua. Nilainya 0,813, lebih besar dari 0,6 ya teman-teman. Sudah. Ini link kuesioner yang saya ajukan ke 30 responden tersebut ya teman-teman. Ini lampirannya, lampiran depan. Oke, sudah selesai. Sekian ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.